Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan tentang Introduction to Ethics. Untuk anggota dari kelompok kami ada Adila Beki sama dengan NIM 344, Tika Wulandari dengan NIM 385, dan Rosiana Nur Mahmuda dengan NIM akhir 410. Saja Pak Mandari. Jadi, etika itu berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti karakter atau kebiasaan. Nah, dalam filsafatnya, etika itu mengacu pada studi nilai-nilai moral yang membentuk tindakan manusia. Nah, ethos sendiri adalah inti dari sikap kepercayaan dan perasaan yang memberikan koherensi serta vitalitas kepada suatu masyarakat. Etika ini mencakup praktik sosial dan pribadi yang dapat diterima, mulai dari aturan kesopanan umum hingga intuisi yang membentuk interaksi kita dengan orang lain. Nah, moralitas itu sebagai bagian dari etika adalah sekumpulan aturan etis yang lebih mendalam dan berlaku secara lebih universal. Nah, etika itu juga membantu manusia dalam mengambil keputusan yang benar dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral yang ada dalam masyarakat. Nah, dengan adanya etika ini, individu itu dapat memahami batasan dalam berperilaku dan bertanggung jawab atas tindakannya. Selanjutnya adalah perubahan, pilihan, dan pluralisme. Pertama adalah perubahan. Jadi, etika itu bukan sesuatu yang statis ya, tetapi itu akan terus berkembang seiringnya waktu. Nah, perubahan dalam nilai-nilai moral ini terjadi akibat adanya faktor budaya, teknologi, dan sosial. Nah, misalnya nih, norma itu ada yang mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Nah, itu kan juga telah mengalami perubahan signifikan ya dalam beberapa dekade terakhir. Yang kedua ada pilihan. Nah, etika ini akan memberikan individu suatu kebebasan dalam memilih antara tindakan yang dianggap benar atau yang salah. Nah, pemilihan moral ini seringkali berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh suatu masyarakat atau bahkan seseorang individualis itu. Nah, contohnya nih ya, seseorang itu bisa memilih untuk jujur dalam melakukan bisnis. Padahal itu ada juga gitu peluang untuk melakukan hal curang untuk demi keuntungan pribadi, seperti itu. Yang ketiga adalah pluralisme. Nah, kita itu hidup dalam masyarakat yang plural dan etis, di mana tidak ada satu kode etik tunggal yang berlaku untuk semua komunitas. Tapi ada beberapa masyarakat yang menekankan kebebasan individu dan ada pun juga yang mengutamakan identitas kelompok. Nah, pluralisme etika itu menuntut pemahaman terhadap perbedaan nilai dan sikap, serta membangun dialog untuk mencapai harmoni sosial. Selanjutnya adalah ethics and ethos. Jadi, atau etika itu adalah suatu sistematis mengenai prinsip-prinsip moral yang membimbing perilaku manusia. Sedangkan ethos atau bahasa Yunaninya itu memiliki arti karakter, kebiasaan, atau norma yang berkembang dalam suatu masyarakat dan membentuk cara orang itu bertindak. Selanjutnya adalah hubungan antara etika dan etos. Tentunya etika dan etos ini saling berkaitan. Jadi etos sendiri itu kalau dalam masyarakat itu seringkali menjadi dasar bagi standar moral yang mereka anut. Sebaliknya kalau etika itu juga digunakan untuk menilai apakah etos itu atau kebiasaan tertentu dalam suatu masyarakat itu sesuai dengan nilai moral yang lebih luasnya. Nah, contohnya nih, dalam beberapa budaya, kerja keras dan disiplin tinggi dianggap sebagai bagian dari etos nasional. Tetapi tanpa landasan etika itu, nilai-nilai ini tuh bisa disalahgunakan untuk mengeksploitasi pekerja. Selanjutnya adalah peran etika dalam membentuk etos. Nah, etika ini akan memberikan landasan untuk membentuk kebiasaan dan nilai-nilai yang dianggap baik dalam suatu masyarakat. Misalnya, dalam dunia bisnis, etika itu membantu menentukan batas antara persaingan sehat dan persaingan yang tidak adil. Lalu, dalam kehidupan sosial, etika itu menentukan norma yang mengatur interaksi antar individu agar tercipta masyarakat yang lebih harmonis. Terakhir adalah konflik antara etika dan etos. Nah, tidak semua kebiasaan atau nilai itu berkembang dalam suatu masyarakat itu dapat dikatakan etis.
Misalnya, dalam beberapa komunitas, nepotisme itu dianggap sebagai norma sosial yang dapat diterima oleh etos. Nah, tetapi kalau dari sudut pandang etika, nepotisme ini seringkali melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana etika itu dapat digunakan untuk mengkoreksi etos yang mungkin sudah ketinggalan zaman atau menimbulkan ketidakadilan. Selanjutnya adalah moralitas. Etika mencakup aturan dan kebiasaan yang diterima dalam kehidupan sosial, seperti sopan santun, pekerjaan, dan interaksi dengan orang lain. Sementara itu, moralitas adalah bagian dari etika yang lebih spesifik dan dianggap mendasar serta tidak boleh dilanggar. Misalnya, tidak menepati janji dianggap tidak etis, tetapi melecehkan anak-anak atau meracuni orang lain dianggap tidak bermoral karena lebih serius. Moralitas berisi aturan yang paling penting dalam masyarakat. Dalam sejarah, batas antara etika dan moralitas sering berubah. Dulu, moralitas mencakup semua aspek kehidupan, tetapi pada abad ke-19 sering dikaitkan dengan perilaku seksual. Saat ini, moralitas diartikan sebagai kepatuhan terhadap aturan yang benar. Namun, tidak semua aturan dalam etika atau etiket termasuk moralitas. Aturan moral memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari aturan lainnya. Meskipun para filsuf berbeda pendapat tentang hal ini, berikut adalah 4 yang paling sering disebutkan. Yang pertama, aturan moral sangat penting. Aturan moral sangat penting seperti kartu truf yang mengalahkan pertimbangan lain. Misalnya, membayar hutang lebih penting daripada alasan pribadi, berapapun jumlahnya. Aturan moral juga dianggap penting untuk keberlangsungan masyarakat, seperti menjaga kepercayaan dalam janji dan kontrak. Menyebut sesuatu tidak bermoral menunjukkan penilaian yang sangat kuat, namun tidak semua yang penting adalah isu moral. Misalnya, perilaku seksual pribadi sering dianggap isu moral, tetapi perang yang berdampak besar justru sering tidak disebut demikian. Jadi, pentingnya suatu hal saja tidak cukup untuk menentukan apakah itu termasuk moralitas. Yang kedua, moralitas terdiri dari aturan-aturan universal. Moralitas terdiri dari aturan universal yang berlaku bagi semua orang, seperti harus membayar hutang atau jangan berbohong. Namun, moralitas bukan sekedar kepatuhan, tetapi juga pemahaman dan kesadaran akan pentingnya aturan tersebut. Jika moralitas hanya tentang aturan, kebiasaan baik yang dilakukan tanpa berpikir bisa dianggap kurang bermoral. Selain itu, apakah moralitas hanya soal aturan atau juga melibatkan perasaan dan niat? Konsep universalitas juga diperdebatkan. Prinsip moral berlaku untuk semua orang, tetapi siapa yang termasuk semua orang masih menjadi pertanyaan. Yang pasti, aturan moral tidak bisa dibuat hanya untuk satu individu. Ketiga, aturan moral bersifat rasional, tidak memihak, dan objektif. Moralitas didasarkan pada alasan rasional, seperti kewajiban untuk berkata jujur, agar kepercayaan tetap ada. Banyak filsuf menganggap rasionalitas bersifat universal, sama seperti logika dasar. Moralitas juga tidak memihak. Aturan berlaku bagi semua orang tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi. Misalnya, seseorang harus tetap membayar hutang terlepas dari situasi pribadinya. Moralitas dianggap objektif, bukan sekedar pendapat pribadi. Namun, ada perdebatan tentang sejauh mana moralitas harus rasional dan tidak memihak. Dalam hukum, sikap adil penting, tetapi dalam hubungan pribadi, kasih sayang dan kepedulian tanpa pamrih justru dihargai. Jika moralitas sepenuhnya terlepas dari perasaan manusia, pandangan ini menjadi kontroversial. Dan yang keempat, moralitas adalah memperhatikan orang lain. Moralitas mengajarkan kita untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain, seperti dalam aturan emas. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Prinsip ini ditemukan di berbagai tradisi agama dan budaya. Immanuel Kant berpendapat bahwa moralitas harus universal dan objektif, terlepas dari kepentingan pribadi atau emosi. Ia merumuskan imperatif kategoris, yaitu aturan moral yang berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian. Teori ini dikritik karena dianggap terlalu kaku, tetapi tetap menjadi dasar bagi banyak pemikiran etika modern.
Selanjutnya, etika, etos, dan moralitas. Masalah relativisme. Relativisme, etika menyatakan bahwa nilai-nilai moral bersifat relatif dan tergantung pada budaya serta konteks sosial. Relativisme menentang gagasan tentang adanya prinsip universal. Ini menimbulkan dilema etis. Apakah kita berhak menghakimi praktik budaya lain yang bertentangan dengan nilai kita, ataukah kita harus menerima bahwa semua nilai setara dan sah dalam konteksnya masing-masing? Ada dua hal yang menjelaskan bagaimana manusia bersikap dalam bertindak. Yang pertama, ada egoisme. Egoisme adalah bertindak demi kepentingan dirinya sendiri dalam setiap tindakan. Semua tindakan yang dilakukan manusia, baik sadar maupun tidak, tujuannya tetap untuk menguntungkan diri sendiri. Bahkan saat seseorang terlihat melakukan kebaikan untuk orang lain, sebenarnya di balik itu ada kepentingan pribadi, entah ingin terlihat baik, merasa bersalah kalau tidak membantu, atau berharap nanti akan dibantu balik. Egoisme dibedakan menjadi dua, yaitu psychological egoisme dan ethical egoisme. Psychological egoisme yaitu pandangan bahwa manusia secara alami memang egois dan semua tindakan selalu didorong oleh kepentingan dirinya sendiri. Lalu ethical egoisme yaitu pandangan bahwa manusia memang seharusnya mementingkan dirinya sendiri karena mengutamakan kepentingan pribadi dianggap sebagai cara hidup yang paling rasional. Selanjutnya ada altruisme. Altruisme adalah bertindak demi orang lain tanpa memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dalam altruisme, seseorang membantu orang lain bukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi, melainkan karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Bahkan kalau tindakannya merugikan diri sendiri, dia tetap melakukan demi kebaikan orang lain. Altruisme juga dibedakan menjadi dua, psychological altruisme dan ethical altruisme. Psychological altruisme yaitu pandangan bahwa manusia secara alami peduli dan punya rasa perhatian terhadap orang lain, bukan hanya peduli pada dirinya sendiri. Sedangkan ethical altruisme yaitu pandangan bahwa manusia seharusnya mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Egoisme dan selfishness tidak sepenuhnya sama. Egoisme adalah mementingkan dirinya sendiri tetapi masih bisa memperhatikan orang lain jika itu menguntungkan dirinya sendiri juga. Sedangkan selfishness adalah mementingkan dirinya sendiri dengan mengabaikan bahkan merugikan orang lain. Selfishness menganggap kepentingan orang lain tidak penting sama sekali. Selanjutnya ada why be moral. Mengapa harus bermoral? Moralitas penting karena tanpa moral kehidupan sosial akan kacau dan kepercayaan antar manusia hilang. Bersikap moral juga melindungi kepentingan diri sendiri dalam jangka panjang karena menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Alasan bersikap moral bukan hanya sekedar kewajiban, tapi karena moralitas adalah syarat agar kehidupan sosial berjalan baik dan menguntungkan semua pihak termasuk diri sendiri. Dan yang terakhir ada rules and virtues. Etika tidak hanya soal aturan, tetapi juga soal membentuk karakter baik dalam diri seseorang. Menjadi baik bukan hanya sekedar mengikuti aturan, tetapi membentuk kebiasaan baik terus-menerus hingga kebajikan itu menjadi bagian diri dari karakter. Aturan moral tetap penting, tetapi tidak selalu cukup. Dalam banyak situasi, keputusan yang benar bergantung pada kebijaksanaan dan karakter baik, bukan sekedar patuh aturan. Dalam tradisi Yunani kuno, kebaikan seseorang diukur dari keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan kemurahan hati, bukan sekedar ketaatan pada aturan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.